Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi Pak. Nama saya Muhammad Raihan Zaki dari Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas. Tujuan saya kemari ingin mewawancarai Bapak sebab Bapak merupakan informan kunci dalam penelitian saya, dalam makalah seminar proposal saya yang akan saya lanjutkan ke makalah seminar hasil. Kenapa saya lantik Bapak sebagai informan kunci? Karena saya menganggap Bapak sebagai orang yang paling paham seluk-beluk mengenai SLBC Musdalifah ini. Kita mulai wawancara atas nama Dr. Muhammad Iqbal MSI. Pertanyaan pertama, menurut Bapak kemandirian itu sendiri seperti apa? Menurut saya, kemandirian itu apabila melakukan aktivitas sehari-hari itu lebih memungkinkan dilakukan secara sendiri. Contohnya, ketika aktivitas sendiri, kebetulan kita penanganan tunagrahita, ketika dia mau makan, walaupun dia anak tunagrahita, dia mampu untuk mengambil makanan, bahkan mungkin makan sendiri, dan mungkin setelah selesai dia bisa meletakkan piring atau bahan atau alat-alat yang dia gunakan itu ke tempatnya, walaupun mungkin dia tidak bisa melakukan pembersihan. Nah, artinya kemandirian itu adalah aktivitas sederhana yang bisa dilakukannya sendiri. Untuk melatih kemandirian anak-anak disabilitas grahita di sini terutama, tentunya kan perlu nih peran orang-orang terdekat mereka, misalnya orang tua, dan di sini terutama guru salah satunya. Nah, bagaimana peran guru di sini Pak dalam rangka melatih kemandirian anak-anak disabilitas grahita? Pertama, kita melakukan asesmen, ya, asesmen yang sederhana yang memang adalah bagian dari kita bilang kurikulum untuk anak tersebut. Sebelum asesmen itu kita lakukan, kita minta orang tua itu jujur tentang segala kegiatan anak-anak tersebut. Ketika di rumah, bila perlu tentang kesehatannya, kita tanya setelah asesmen, apa yang perlu kita lakukan untuk anak tersebut dari hasil asesmen. Misalnya ternyata adalah aktivitas sehari-hari. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita lakukan asesmennya itu. Yang jelas sebelum kita menentukan langkah-langkah pembelajaran bagi dia, kita melihat dulu asesmen yang kita lakukan. Selanjutnya dari asesmen tersebut kita lakukan langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah pembinaan. Tantangan apa yang dihadapi para guru di sekolah ini Pak dalam melatih kemandirian anak-anak disabilitas grahita di sini? Kita kalau tantangannya, ya pertama asesmen itu, kadang-kadang asesmen itu secara tertulis dari kita lihat, tapi informasi itu tidak dapat sepenuhnya dari orang-orang terdekat dia. Atas nama Ibu? Saya Ibu Hartati. Hartati SPD. SPD. Ya, saya juga wakil kepala sekolah di SLB Musdalifah ini. Juga sebagai guru di kelas 9 SMP kelas 3. Mengenai peran guru dalam pendidikan anak disabilitas, ya kan? Guru sangat berperan penting dalam proses pembelajaran pendidikan di khususnya ya di SLB Musdalifah, karena guru ini selain juga dia mendidik, mengajari pembelajaran sesuai kurikulum, juga guru melatih bakat dan minat siswa. Nah, itu bisa kita arahkan. Itu untuk kemandirian siswanya. Nah, itu kan untuk yang SMP. Kalau yang SD, kemandirian siswanya itu ya terlibat guru juga melatih seperti memakai sepatu, duduk dengan baik, pembiasaan sehari-hari, itu peran guru sangat penting. Dan kita juga selalu seminggu sekali itu kita ada namanya diskusi. Setiap pulang sekolah kami para guru
itu berembuk membahas tentang kendala-kendala apa yang selama pembelajaran terjadi, dan kita juga mencari solusinya. Dan program-program kemandirian juga kita bicarakan bersama-sama gitu. Jadi memang guru itu sangat penting dalam pendidikan disabilitas. Terutama dalam melatih kemandirian, Ya, terutama disabilitas grafita disabilitas. ini ya Bu ya, Ya, sekolah di sini. kepada anak-anak berkebutuhan khusus kan. Kalau menurut Ibu sendiri kemandirian itu apa? Adalah apa? Kemandirian itu ya paling tidak anak sudah bisa melakukan kegiatan sehari-hari untuk diri dia sendiri. Selama Ibu berada di sini, apa kendala yang Ibu hadapi? Kendala yang kita Kendala atau hadapi, tantangan yang Ibu hadapi dalam melatih kemandirian, terutama kepada yang anak-anak disabilitas C yang bersekolah di sini. Greta ya. Iya. Kalau kendalanya paling kita sulit, terkadang kesulitan untuk berkolaborasi dengan orang tua. Karena anak di rumah sering dibantu sama orang. Atas nama Ibu Widya Hasanah. Widya Hasanah ya Bu ya. Iya. Atas nama Ibu Widya Hasanah, Saya di sini sebagai operator sekolah. operator sekolah. Iya, Sudah. benar. Menurut Ibu sendiri kemandirian itu merupakan apa? Adalah seperti apa Bu? Dalam perspektif tunagrahita, kemandirian itu adalah kemampuan anak tunagrahita dalam memanajemen dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari atau activity daily activity Activity seperti of itu. daily living. Iya, benar. Mulai dari dia bangun pagi sampai dia tidur lagi di malam hari, dia bisa melakukannya sendiri. Tentunya dalam melatih kemandirian tunagrahita, terutama siswa-siswa yang sekolah di sini memerlukan peran orang-orang terdekat mereka, terutama orang tua dan guru lah terutama. Menurut Ibu nih, selama Ibu bertugas di sini, Ibu melihat peran apa saja yang jalanin para guru dalam rangka melatih kemandirian anak-anak disabilitas grahita di sini? Oke, jadi sebenarnya peran orang tua dan guru itu harus sinkron, sejalan. Nah, di sekolah ini peran guru itu ya mengajarkan bagaimana menciptakan kemandirian pada individu atau pada anak tunagrahita tersebut gitu kan, dalam konteks mata pelajaran bina diri, ya, bina diri. Nah, bina diri di sini dilakukan setiap hari. Nah, kolaborasinya dengan orang tua, berhubungan anak ini lebih lama bersama dengan orang tua dibandingkan ketika di sekolah bersama guru. Kan waktunya itu kalau di sekolah hanya sebentar, di rumah itu lama. Jadi tidak akan ada keberhasilan jika tidak ada kolaborasi antara orang tua dan guru. Guru mengajarkan di sekolah harus mandiri, disiplin, dan lain-lain. Sementara di rumah, kalau orang tuanya tidak peduli, dibiarkan saja, percuma. Yang diajarkan guru percuma. Selama Ibu juga bekerja di sini, apa tantangan yang Ibu lihat dialami oleh para guru dalam hal itu tadi? Ada beberapa tantangannya. Yang pertama itu ada dari individu anaknya sendiri, ya kan. Ada anak tunagrahita yang memiliki hambatan gerak juga. Misalnya untuk makan, menyendok makanan itu susah karena motorik tangannya itu kaku atau seperti apa gitu. Jadi kan susah. Nah, itu butuh latihan-latihan ekstra agar dia bisa melakukan atau menyendok makannya tersebut. Nah, terkadang di rumah setelah kita memberikan edukasi seperti itu ke orang tuanya gini, "Aduh Bu, lama kalau nunggu dia makan sendiri karena tadi motorik tangannya terganggu kan. Lama Bu, jadi takut terlambat sekolah atau kayak nanti berantakan Bu di rumah makan sendiri. Mending saya suapin aja gitu." Nah, jadi di situ jadi senjang gitu.